Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi sama gue, Andre Lianika. Kali ini gue mau bikin video tentang mendukung pemerintah akan gerakan stay at home atau beraktivitas di rumah, sahabat. Dan ini gue udah coba terapkan dari beberapa hari yang lalu. Pada saat gue ke Tangerang, ke rumah orang tua gue berusaha beraktivitas di rumah, tapi ya gue pagi dari jam 6 sampai jam 8 pagi gue bantu orang tua gue jualan bubur ayam dulu ke depan sebentar. Habis itu gue berdiam diri lagi atau beraktivitas di rumah lagi, sahabat. Dan sekarang gue udah balik lagi ke kosan, ke Jakarta. Dan kali ini masih aktivitasnya di rumah aja sambil gue coba main-main gitar. Dan gue pengen sekalian bikin video tentang gerakan stay at home atau berdiam diri di rumah. Dan video ini adalah bukti bahwa kalau gue sangat dan amat sangat mendukung gerakan tersebut untuk memutus rantai penyebaran virus yang sedang mewabah saat ini ya, sahabat, di Indonesia dan beberapa dunia lainnya. Di dunia lah pokoknya. Dunia lainnya tuh. Oke, sahabat, tapi sebelum lebih jauh gue membahas tentang kampanye stay at home atau berdiam diri di rumah, ada beberapa aspek yang mau gue sampaikan dan mau gue pertanyakan. Mudah-mudahan sih apa yang gue sampaikan ini atau yang gue pertanyakan ini bisa apa ya? Bisa ada kelanjutannya. Jadi yang mau gue sampaikan atau mau gue tanyain, stay at home, beraktivitas di rumah. Itu kalau bagi orang kaya nggak masalah. Bagi orang menengah bermasalah. Bagi orang yang menengah ke bawah itu amat sangat bermasalah. Dan itu yang pengen gue bahas di video gue ini. Kira-kira gimana? Dan penanganannya seperti apa? Gue karena gue mengikuti berita di TV dan media sosial, ini gue belum dapat jawaban yang pasti gitu tentang kampanye atau gerakan berdiam atau beraktivitas di rumah. Makanya gue bikin video ini, sahabat. Mudah-mudahan sih ini bisa menjawab semuanya ya. Dan karena emang gue juga nggak tahu, jadi gue makanya bikin video ini. Makanya kita ikutin video ini. Bingung kan lo? Ngelik dulu sebentar. Oke, sahabat. Kalau buat orang yang menengah kayak gue kayak gini, gue bisa ikut program pemerintah stay at home, berdiam diri di rumah, cuma sampai beberapa waktu ke depan, karena gue terus terang gue nggak punya penghasilan dan stok makanan lagi untuk beberapa waktu ke depan. Gue cuma bisa bertahan mungkin 1 atau 2 minggu gue santai kayak gini, nggak mikirin makan, nggak mikirin apa-apa, karena gue emang udah ada gitu ya. Tapi kalau misalkan lewat dari 1 atau 2 minggu ke depan, gue nggak tahu. Karena usaha gue, tempat cukur gue tutup. Ya kan? Sementara dari situ gue bisa mendapatkan uang, bisa makan. Dan di tempat cukur gue, di barbershop gue, itu ada orang yang harus gue tanggung, tukang cukurnya. Tukang cukur itu punya cicilan motor harus dibayar. Dia punya adik yang harus dikasih makan, dibiayain. Dan dia punya orang tua yang harus dikirimin uang. Dan dia juga butuh makan setiap hari. Butuh vitamin pastinya. Obat-obatan ala kadarnya lah. Ya, untuk menunjang kesehatannya. Dan kalau misalkan barbershop gue berhenti, tutup gitu, untuk mendukung gerakan stay at home atau berdiam diri di rumah, ini gimana? Cicilan motornya, terus makannya si tukang cukur, habis itu gajinya si tukang cukur, terus dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Itu siapa yang memperhatikan kalau misalkan bukan gua? Itu yang gua rasain nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang gue masih punya stok lah. Cuma nanti itu gimana tuh pemerintah untuk menangani hal itu? Dan banyak di belakang gue ini banyak yang nasibnya sama seperti gue. Ada tukang cukur, ada penjual bakso, ada tukang pecel lele, ada warnet,
ada pedagang kaki lima, dan banyak lagi. Itu gimana ya? Dan gue sampai saat ini bikin video, gue nggak tahu dan gue nggak ngerti informasi yang gue dapetin itu seperti apa tentang hal ini atau aspek ini. Ya, jadi itu yang menurut gue masih jadi dilema buat gue. Gue masih mikirin banget. Terus itu gue punya tanggungan tukang cukur gue, tempat usaha gue. Dan gue punya tanggungan istri dan anak gue. Seperti kita lihat, anak di bawah, usia di bawah 7 tahun, itu perlu asupan gizi yang baik, seperti susu, vitamin, terus dan makanan yang layak, bergizi lah pastinya. Itu gimana? Kalau misalkan aktivitas di rumah dan gue kehabisan uang, tempat usaha gue udah suruh tutup, ya kan, gue kehabisan uang, ini buat susu anak gue gimana? Buat vitamin anak gue gimana? Belinya tuh siapa yang beli? Siapa yang mau nganterin? Pemerintah tuh gimana? Dan itu yang harus kita sharing dan harus kita bahas bareng-bareng nih. Kalau gue, istri gue, dan yang lain-lainnya, yang seumuran gue, makan pakai telur satu hari juga nggak masalah. Makan pakai mie instan beberapa kali juga nggak masalah. Sampai nunggu situasinya normal lagi. Nggak masalah. Cuman yang gue pikirin anak gue. Susu, vitamin, dan pampers, serta berbagai kebutuhan lainnya. Itu yang masih gue bingung ya. Kayak gimana itu jalan keluarnya dan penyelesaiannya kalau misalkan memang benar situasinya harus stay at home atau beraktivitas di rumah semuanya total. Gua nggak ngerti lagi harus gimana nih cara menyelesaikannya, kecuali menunggu tindakan dari pihak-pihak yang bisa, ya relawan, ya donatur, ya pemerintah, ya tetangga yang baik dan lain-lain. Orang-orang kaya dan orang yang mau berbagi lah buat kita ini golongan menengah dan menengah ke bawah. Nggak habis pikir sih kalau misalkan emang ini benar-benar terjadi dan gue ngerasain gue nggak punya uang dan susu anak gue habis, vitamin anak gue habis, dan kebutuhan gue juga susah didapat. Gue nggak tahu kayak gimana dan tindakan dari pemerintah itu apa. Terus gue harus menuntut kemana kalau misalkan hal ini terjadi. Itu yang bikin gue bingung. Dan ada baiknya kita ngelik dulu, sahabat. Gue rasa cukuplah sampai di sini ya video gue. Kalau misalkan untuk kalangan yang menengah ke bawah, yang situasi ekonominya lebih sulit dari gue, kita nggak perlu bahas lah gimana pusingnya dia, gimana kacaunya dia, dan mereka itu yang gue udah nggak bisa bayangin lagi kalau misalkan situasinya benar-benar kondisinya lebih parah dari saat ini. Jadi mudah-mudahan sih gue berharap semua orang Indonesia ikut bergotong royong, ikut bersatu dalam menstabilkan kondisi yang saat ini bakalan terjadi dan mungkin lebih parah lagi daripada ini. Mudah-mudahan sih ada jalan keluar dan mudah-mudahan sih kita semua bisa bebas dari problem-problem yang ada dan kita semua bisa sehat selalu, kita semua bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa, seperti dahulu kala, dan nggak ada lagi hal-hal seperti ini, sahabat. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan gue juga sehat selalu, kalian yang nonton juga sehat selalu, kita semua diberikan kesehatan. Sorry kalau misalkan gue nggak bisa ngebantu apa-apa, gue cuman ikut mengkampanyekan program stay at home atau berdiam diri di rumah. Kenapa gue nggak bisa bantu? Ya karena ekonomi gue juga di garis menengah, sahabat. Oke, sampai di sini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye, sahabat.